Sambil nungguin berkap buat share screen, sekali lagi aku ingetin buat teman-teman yang belum join, segera diajakin ya, karena ada berapa yang belum join nih. Oke, jadi sekarang aku mau bacain CV dari Kak Naufal Randika. Nah, Kak Naufal ini biasa dipanggil oleh Kak Naufal Randika ini biasa dipanggil dengan nama Kak Randi. Dan sekarang menjadi mahasiswa informatika di Universitas Diponegoro. Beliau memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan terampil dalam kepemimpinan dan memiliki keinginan untuk melanjutkan belajar dalam matematika, logika, dan coding. Selalu berusaha untuk memanfaatkan keterampilan yang ada dalam kolaborasi, komunikasi, dan pengembangan sebagai programmer. Lanjut. Oke. Nah, Kak Naufal ini, Kak Randi ini pernah bersekolah di SMA Negeri 5 Semarang dan sekarang berkuliah di Universitas Diponegoro sebagai jurusan informatika. Nah, Kak Randi juga memiliki beberapa professional skill nih. Di antaranya bahasa coding yaitu C, HTML atau CSS, lalu ada Python juga. Lalu Kak Randi juga bisa visual design dan cinematography, di antaranya Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, Corel Draw, dan lainnya. Selain itu, Kak Randi juga memiliki beberapa software skill, di antaranya Microsoft Office Tools dan Google Workspace Tools. Lanjut, organisasi yang pernah dilakuin sama Kak Randi nih. Yang pertama sebagai Student Council atau Kelas Konsultatif Assembly, sebagai Divisi Research and Development. Dan juga sebagai ekstrakurikuler divisi sekuler. Lalu selanjutnya pernah mengikuti BEM Fakultas sebagai staf media dan informasi. Lalu ada juga beberapa experience lainnya, diantaranya sebagai fasilitator New Student Orientation at FSM di Universitas Diponegoro, sebagai PIC juga dan Talent of Campus Tour Video. Lalu ada PIC dari acara Important Day in Greeting in FSM Student Executive, dan masih banyak banget nih, bisa kalian baca sendiri ya. Oke, wah keren banget. Langsung aja aku serahin kepada Kak Randi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih teman-teman MC. Karena sebelumnya sudah diperkenalkan, tapi kalau aku nggak memperkenalkan diri sendiri tuh rasanya ada yang kurang gitu. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Naufal Randika Parikesit, aku Informatika Angkatan 2020. Oke, di sini aku akan memoderatori pemateri ketiga ini. Nah, dari teman-teman udah ada yang kenal belum nih sama pemateri ketiga kita nih? Mungkin kita sapa dulu aja kali ya pemateri ketiga kita kali ini, yaitu Kak Reza. Halo Kak Reza, apakah sudah terhubung? Halo, suara Oke, saya kedengaran? terdengar Kak. Halo, selamat siang Kak. Apa kabar? Siang, Alhamdulillah baik. Randika ya manggilnya. Randika gimana? Oke, saya alhamdulillah baik Kak. Oke, mungkin ini teman-teman bisa bantu share screen CV Kak Reza ya. Oke, terima kasih. Udah terlihat ya.
Jadi di sini izinkan aku memperkenalkan Kak Reza, Reza Dwi Fitriani atau yang biasa dipanggil Kak Reza atau Kak Eja. Dia S1 jurusan statistika gitu. Nih, teman-teman bisa dilihat nih CV Kak Reza. Lalu ada professional experience, beliau data analis sebagai freelancer di Insight Analytics mulai Januari 2021 hingga sekarang. Oke, next ada enumerator pemerintah desa Ujung Gede mulai dari April 2021 hingga sekarang. Ada private and classroom tutor di Antologi and Krishna Tutoring Institution di Jawa Tengah dari Agustus 2017 hingga Maret 2021. Ada sahabat sensus juga di Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Oke, next. Selanjutnya Laboratory and Lecture Assistant nih di Diponegoro University nih. Keren banget ya. Terus ada pengalaman organisasi, ada di Manager of Data Analyst, ada Staff of Data Analyst, ada Tracer 1 and Tracer 2. Nah, kemudian ada Academic History sebagai Bachelor of Statistics di Diponegoro University. Nih, teman-teman bisa lihat tuh nilainya tuh, keren banget nggak tuh? Terus ada skill qualification banyak banget nih. Teman-teman bisa baca mulai dari software skill, ada Microsoft Office, RStudio, ada eViews, terus ada research skill mulai dari statistik, ekonometrik, dan lain-lain. Terus soft skillnya juga nggak kalah banyak nih. Terus ada additional information, ada achievement nih. Banyak banget teman-teman bisa baca ya. Sama di sini ada kontak dari Kak Eja nih. Teman-teman mungkin kalau yang berminat untuk tanya tentang prestasi nih bisa nih mengkontak Kak Eja langsung nih. Oke, sebelumnya mungkin tadi aku belum sempat jelasin ya, Kak Eja itu Mawapres FSM 2020. Gila, keren banget nggak tuh? Mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung aja Kak Eja aku persilahkan ya. Monggo Kak Eja. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya aku izin share screen ya. Oke, udah kelihatan? Terlihat Kak. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, tapi tetap semangat pagi ya. Semoga sehat selalu dan jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Tadi udah diperkenalkan oleh Randika, tidak apa ya, dan saya izin untuk memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Reza Dwi Fitriani, biasa dipanggil Reza atau Eja boleh. Saya lulusan dari Statistika Undip angkatan 2017. Di sini saya akan sekedar sharing materi untuk membuat kehidupan kampus kita itu lebih berarti atau lebih bermanfaat. Yaitu making a meaningful campus life, bagaimana cara kita memimpin kehidupan kampus kita, memanajemen waktu kita, dan membuat berbagai peluang untuk di kehidupan kampus kita. Oke, ini sebelumnya aku ingin memperlihatkan nih, ada teman-temanku dari statistika dan dari informatika nih, kalau teman-teman nanti bisa kenalan sama kakak-kakak tingkatnya ya. Ini ada Kak Riki, jadi yang sebelah kiri ya, kalau dari aku sebelah kiri. Jadi sebelah kiri itu ada Kak Riki, itu yang di depan sendiri. Terus belakangnya ada Kak Fauzan, itu kakak tingkat kalian. Jadi dari Informatika 2017, waktu itu kami bersama-sama berangkat ke MTE Malaysia. Oke. Nah, teman-teman yang di sini kan masih awal masuk ke dunia kampus kan, dunia mahasiswa. Nah, kalau teman-teman melihat atau teman-teman bisa menganalisis lah, nanti ke depannya teman-teman bisa melihat tipe-tipe mahasiswa itu kayak apa aja. Yang pertama ada pengusaha. Jadi mahasiswa pengusaha itu dia mahasiswa yang serba bisa. Jadi apa yang dia lakukan, misalkan dia hobinya memasak,
dia memasak, kemudian dia membuat produk gitu. Nah, produk itu bisa dia jual ke teman-teman yang lain atau orang lain. Itu. Jadi mahasiswa pengusaha ciri-cirinya seperti itu. Dia serba bisa, terus apa yang bisa dia jual, dia akan jual. Gitu. Seperti misalkan teman-teman pengusaha ini bisa aja teman-teman membuka kayak web developer. Nah, itu bisa jadi teman-teman punya ciri-ciri tipe mahasiswa yang pengusaha. Nah, yang kedua adalah aktivis. Aktivis ini adalah mahasiswa yang suka berorganisasi atau mahasiswa yang mengikuti organisasi lah intinya. Contohnya adalah teman-teman panitia nih kan mengadakan acara besar seperti LKMMPD Informatika 2021 ini. Kemudian bisa mengikuti himpunan mahasiswa, kemudian BEM, Senat dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga akademisi. Ini adalah mahasiswa yang selalu mementingkan IPK dan IP semester. Jadi IP semesternya dipatok sekian, harus 3,5, harus di atas 3. Gitu. Dan tipe akademisi ini bisa juga teman-teman yang atau mahasiswa yang harus jadi asisten dosen, asisten lab, asisten praktikum, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ada mahasiswa yang peneliti. Jiwanya tuh meneliti terus. Apapun yang dia temukan, dia teliti terus. Gitu. Nah, teman-teman mahasiswa yang peneliti ini, itu cenderung serba ke lab. Atau kalau kita statistik informatika ya, itu suka di depan laptop, kita cari-cari metode-metode baru, baik itu kayak programming Python, metode-metode baru yang di Python itu apa, untuk misalkan web developer, atau mungkin di statistik sendiri untuk pengolahan data machine learning, klasifikasi, clustering, seperti itu. Dan peneliti ini bisa kita bawa nih ke perlombaan-perlombaan, contohnya adalah PKM, kemudian esai, dan KTI. Nah, sekarang teman-teman coba buka HP teman-teman, terus kemudian searching atau ketik menti.com, kemudian masukin kode 6876880. Tuh. Ke menti.com, teman-teman jawab pertanyaan, pilih opsi mana yang teman-teman di situ. Teman-teman mau jadi mahasiswa yang tipenya pengusaha, atau aktivis, atau akademisi, atau peneliti. Itu aku ingin tahu aja, survei cepat aja ya. Jadi survei cepat teman-teman dari informatika itu lebih cenderungnya kemana? Gitu. Kalau tadi aku habis mengisi di statistik itu cenderungnya ke akademisi. Nah, ini aku ingin tahu di informatika itu teman-teman 2021 itu cenderungnya ingin kemana sih? Gitu. Oke. Oh maaf, mentinya kodenya ini ya, 22823297. Oke, nih kalau di statistik atau mungkin dari teman-teman informatika yang nantinya ingin minat, kan kalau di statistik sendiri kan ada minat-minatnya kayak di jurusan statistik, tapi minatnya bisa pemrograman, bisa minatnya itu di ekonomi, bisa di kependudukan seperti itu. Nah, di informatika sendiri bisa aja nih yang suka dengan visualisasi data itu bisa ke data engineer atau mungkin ke data analis, data scientist. Nah, itu biasanya berpegangan dengan data dan visualisasi data seperti ini. Ini bisa kelihatan ya yang punya yang milih pengusaha dan akademisi masih mayoritasnya ya. Oh, ini pengusaha udah banyak banget, udah 63. Ini yang mengisi baru 128. Total peserta informatika berapa ya, Randika? Randika masih? Oke. Iya, masih. Kurang lebih 160, Kak. 160. Oke, ini kira-kira baru 133. Ya. Oke. Berarti masih kurang 30-20% ya yang belum mengisi. Oke, ini udah dapat ya, aku survei cepat dan ternyata dari teman-teman mahasiswa
Informatika 2021 mayoritas ke pengusaha dan akademisi. Oke, apapun pilihan teman-teman, itu adalah pilihan yang baik semua. Yang penting teman-teman bisa manage-nya, terus bisa mengatur langkah step-step ke depannya. Oke, aku lanjut ke PPT ya. Oke. Nah, ini punyaku ya. Jadi ini punyaku, aktivis, pengusaha, akademisi, peneliti. Jadi teman-teman bisa mendapat keempat ini. Jadi jenis keempat ini itu bisa teman-teman dapatkan, tapi tidak dalam satu waktu. Contohnya aktivis. Ya aku meskipun aku nggak terlalu aktivis ya. Jadi aku di kuliah itu cuma tiga organisasi. Dan tiga-tiganya ini nggak aku sekaligus aku ikuti. Jadi organisasi Orda, ini Orda yang Ikatan Mahasiswa Pemalang itu Orda, aku ikuti di tahun pertama. Jadi semester pertama sampai semester 2, awalan sampai pertengahan itu aku ikut Orda. Karena semester pertama kan belum boleh daftar ke organisasi yang lain kan, kayak misalkan RIC, himpunan itu belum boleh. Jadi tahun pertama aku daftar itu, tahun kedua aku RIC sampai tahun ketiga. Kemudian tahun ketiga dan keempat, semester 7 kemarin sampai semester 7, aku ikut organisasi Statistik Center, di mana organisasi SC dan RIC ini lebih ke riset. Gitu. Jadi nggak terlalu aktivis banget, tapi di situ di kuliah aku juga masuk ke organisasi. Yang kedua adalah pengusaha. Nah, di pengusaha ini pun aku nggak dari semester 1, karena aku melihat manage-nya itu baru bisa di semester akhir-akhiran, karena semester pertengahan awalan itu kayak masih pengenalan gitu kita, terus pertengahan itu kayak jadwalnya itu padat, jadi organisasi aja aku waktu itu 2 kan, RIC dan SC. Akhirnya yang pengusaha ini aku baru sempat bikin itu pada saat semester 7. Dan ini Darsono Snack itu punya keluarga, jadi aku cuma buat platformnya di Shopee. Kemudian Fancy ID itu aku melihat peluang di daerah Pekalongan itu banyak pengusaha konveksi, dan sekarang kan trennya lagi tie-dye gitu kan bajunya. Nah, akhirnya aku dan temanku buatlah Fancy ID. Kemudian akademisi itu beasiswa unggulan, teman-teman bisa dapat beasiswa A, B, C kayak gitu. Yang penting beasiswanya itu bisa kalau kita dapat beasiswa itu kayak suatu kebanggaan tersendiri gitu. Terus IPK-nya kalau bisa di atas 3. Kalau belum bisa di atas 3, berusaha lagi di semester depan biar IPK akhirnya itu di atas 3. Kalau bisa di atas 3,5 biar teman-teman dapat sertifikat cum laude dari universitas. Kemudian akademisi ini bisa juga aku jadi aslab, kemudian jadi asprak dan asdos, juga asisten peneliti gitu. Kemudian yang untuk peneliti ini juga ini aku jurnal, kemudian PKM, KTI dan esai. Nah, keempat ini tuh aku nggak sekaligus bebarengan dalam satu waktu aku laksanain. Jadi step by step aku lakuin. Di semester pertama mungkin aku lebih ke pengenalan ya. Jadi aku nyoba. Tapi yang aku suka dulu. Kayak pengusaha kan emang aku waktu itu belum ngelihat potensinya. Baru bisa di semester 7. Nah, teman-teman juga bisa. Kalau dari sekarang teman-teman udah punya nih jiwa pengusaha, teman-teman tekuni di situ. Atau mungkin akademisi dan pengusaha. Oke, teman-teman tekuni selain usaha, teman-teman juga harus melihat akademiknya. Jadi jangan sampai IPK kita itu anjlok gara-gara kita menggeluti dunia usaha itu. Kalau bisa dua-duanya bisa jalan. Oke, ini topik pertama yang akan kita bahas, yaitu berpikir kritis. Jadi aku berharapnya dari nanti materi ini selesai, kita jadi terbuka atas kegiatan yang ada di sekitar kita, maupun yang ada di dalam tubuh kita, dalam diri kita. Berpikir kritis itu apa sih? Sikap kritis itu proses aktif atau reaksi. Jika kita ada sesuatu, kita harus aktif nih memberikan reaksi terhadap sesuatu itu. Nah,
Dan sikap kritis ini kita tidak mudah percaya, karena sikap kritis itu didasari oleh pengetahuan yang kita punya. Terus proses aktif ini kita mau nggak mau kita harus berpikir. Jadi harus berpikir, kemudian sebelum kita memberikan reaksi, kita harus berpikir dulu. Jadi nggak langsung kita memberikan reaksi tanpa memikirkan argumennya, kemudian memikirkan data dan fakta yang ada, seperti itu. Berpikir kritis itu merupakan pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang terfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau dilakukan. Kritis, kalau kita melihat kritis, itu kan biasanya kaitannya dengan kritik dan kritik ya. Nah, kritis itu tidak hanya soal berani kita mengungkapkan atau memberikan kritik terhadap sesuatu atau terhadap orang lain. Namun, kritis itu sifatnya objektif, yaitu sifat yang terbuka serta peka dalam menilai sesuatu dengan tidak asal-asalan. Jadi kita menilai sesuatu itu jangan langsung berargumen ini, tapi berdasarkan fakta dan data yang ada. Itu bukan pandangan subjektif yang hanya menguntungkan sebagian kelompok. Contohnya, ini ada 2 case ya. Jadi ada UKT mahasiswa di pandemi dan tugas atau PR sulit. UKT mahasiswa di pandemi ini kan kalau kita lihat kalau sekarang ya di pandemi itu kan UKT-nya pasti orang-orang yang terdampak pandemi kan, kalau UKT-nya berat pasti kayak gimana gitu kan, agak memberatkan. Nah, harus ada solusi untuk penurunan atau pengembalian biaya UKT. Nah, apakah kita harus demo? Enggak. Jadi di Undip sendiri ada yang namanya survei ekonomi kalau nggak salah di SSO. Itu kita bisa mengisi survei itu di mana kita benar-benar terdampak pandemi gitu. Misalkan misalkan orang tuaku, yaitu bapakku kan pedagang. Nah, itu benar-benar terdampak ekonominya. Tapi karena emang aku dapat beasiswa, maka aku ya enggak mengisi surveinya, tapi teman-teman yang membutuhkan aku ajak untuk mengisi surveinya. Seperti itu. Nah, kalau survei ekonomi ini enggak terrealisasi, maka bisa kita menyampaikan aspirasi di Senat atau departemen atau himpunan mahasiswa atau BEM. Nah, yang kedua, case kedua adalah misalkan nih kita punya tugas atau PR yang sulit. Nah, bagaimana sih kita mengatasinya? Apakah dengan nyontek teman? Atau lebih banyak ke diskusi interaktif? Oke, diskusi interaktif ini bisa kita diskusi dengan teman seangkatan, kakak tingkat, atau mungkin dosen. Gitu. Dan aku sendiri pun kalau misalkan aku punya tugas atau PR yang sulit, contohnya pada saat aku kompetisi, aku nggak tahu metode ini, aku pasti sering diskusi dengan kakak tingkat. Aku sering diskusi juga dengan dosen, kemudian dengan teman-teman juga. Gitu. Dan nyontek teman kalau ada PR atau tugas sulit, kalau bisa diminimalisir. Karena kalau teman-teman sering nyontek teman, nanti pasca kampus, apalagi teman-teman itu nanti kedepannya itu sebagai programming kan, yang dimana harus bisa mengatasi masalah program itu sendiri. Jadi mungkin ada tim, tapi tim itu fungsinya adalah untuk diskusi, bukan untuk nyontek. Mungkin nyontek apa sih? Sintaks ya, kalau di aku namanya sintaks, atau mungkin nyontek program milik orang lain gitu. Jadi sebisa mungkin dari sekarang teman-teman minimalisir untuk menyontek tugas teman. Kalau bisa maksimalkan untuk diskusi interaktif dengan teman atau kakak tingkat atau malah dosen. Itu contoh case untuk berpikir kritis. Nah, kenapa sih kita harus kritis? Yang pertama, kita agar tidak mudah tertipu atau terdoktrin. Tentu kalau kita punya pengetahuan, punya ilmu, kita tidak akan mudah tertipu. Ini, yang B ini. Tapi kita punya ilmu yang dasarnya itu kita punya. Jadi kita pasti, emang iya. Kita pasti akan nyari fakta dan data yang ada. Kemudian kita tidak mudah tertipu untuk misalkan untuk menggunakan aplikasi A, aplikasi B yang
katanya manfaatnya seperti ini, tapi nyatanya malah enggak. Gitu. Yang kedua adalah ajang introspeksi diri. Ini benar banget karena kritis kan selain kita memberikan kritik dan saran ke orang lain, kita juga harus terbuka terhadap kritik dan saran orang lain. Gitu. Jadi kita bisa ajang untuk evaluasi diri, ajang untuk introspeksi diri. Kemudian yang ketiga adalah berani berpendapat atau memberi solusi. Dengan adanya kita bisa bersikap kritis, kita jadi berani untuk menyampaikan pendapat, berani menyampaikan aspirasi kita, meskipun aspirasi kita mungkin ditolak, itu tidak apa-apa. Karena setidaknya kita bisa menyampaikan aspirasi dengan data dan fakta yang ada. Itu. Yang keempat adalah menemukan kebenaran logis. Jadi kebenaran yang akan didapat itu berdasarkan logika. Jadi ada data, ada fakta. Tidak langsung berdasarkan argumen dan berdasarkan pendapat subjektifnya aja. Itu yang kelima, nanti dari sikap kritis ini, nanti kita bisa muncul ide kreatif dan inovatif. Contohnya adalah sikap kritisku terhadap peluang yang ada di Pekalongan, Pemalang, merupakan daerah konveksi. Dari situ itu bisa kita kreatifin atau kita inovatifkan dengan memunculkan peluang usaha tie-dye pakaian itu, dimana yang tie-dye itu sekarang masih tren juga untuk kalangan anak-anak perempuan ya. Itu sih untuk bersikap kritis. Kemudian yang kedua adalah time management. Nah, namanya aja time management ya, atau manajemen waktu. Jadi kita harus sepintar-pintarnya kita untuk memanajemen waktu kita agar tidak terbuang sia-sia. Jadi time management ini itu dikenal dengan dua, yaitu ada clock, terdiri dari dua, yaitu ada jam dan ada kompas. Jam itu untuk jam, namanya aja jam ya. Jam itu penunjuk waktu, penanda waktu. Jadi jam adalah penanda waktu. Apa yang kita lakukan dan bagaimana kita memanajemen waktu kita. Itu fungsi waktu. Fungsi jam maksud saya fungsi jam. Jadi jam ini berhubungan dengan komitmen. Kemudian jadwal itu berhubungan banget dengan jam. Kemudian aktivitas itu juga berhubungan dengan jam. Di mana jam ini membuat kita itu lebih produktif nggak sih? Dalam seharian itu apakah dari jam sekian sampai sekian kita hanya rebahan, nonton Instagram aja, kemudian nonton TikTok aja, dan lain-lain. Kemudian kompas. Kompas itu penunjuk arah. Apa yang kita rasa penting dan bagaimana kita memimpin hidup kita. Itu adalah fungsi kompas. Jadi di hidup kita itu harus ada yang namanya jam dan kompas. Kompas itu berhubungan dengan visi misi kehidupan kita, prinsip nilai kehidupan kita, dan arah. Jadi agar hidup kita itu selain kita bisa manajemen waktunya, kita juga bisa mengarahkan hidup kita. Gitu. Jadi misalkan teman-teman 2021 nih, informatika 2021, itu teman-teman dari sekarang itu harus punya planning. Kalau dulu aku maba itu aku buat yang namanya roadmap. Semester 1 itu aku mau ini, semester 2 aku mau ini, semester 3 sampai dengan semester 7, semester 8. Jam itu dilakukan untuk hariannya. Jadi hariannya aku bangun tidur, aku mau ngapain. Itu kalau jam itu aku udah emang dari SMP diajarin oleh guru PPKN-ku. Kemudian kompas atau penentuan perencanaannya itu emang dari aku awal maba, itu diajarin untuk roadmap plan. Plan mapping gitu loh, yang mapping kayak semester 1, semester 2, semester 3 kayak gitu. Roadmap kalau nggak salah namanya, apa gitu aku lupa. Gitu. Terus hal utama yang harus diutamakan adalah yang pertama adalah waktu beribadah. Karena waktu beribadah itu berhubungan dengan kita dengan yang di atas atau dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi waktu ibadah itu tidak boleh ditolerir. Kalau waktunya sholat bagi yang muslim, ya sholat. Jangan menunda-nunda, karena kalau kita menunda-nunda ibadah, rezeki kita juga akan tertunda. Gitu. Itu kepercayaanku. Terus kalau yang
ibadah ke gereja ya ibadah ke gereja, jangan ditunda-tunda gitu. Yang kedua adalah quality time dengan keluarga. Itu penting banget. Karena dari keluarga kita dapat motivasi terbesar, meskipun mungkin kita lebih termotivasi dengan teman-teman kita, dengan kakak tingkat kita, tapi motivator terbesar adalah keluarga. Yang ketiga adalah tugas. Tentu tugas harus diutamakan sebelum kita nonton video mungkin di YouTube atau TikTok atau Instagram. Tugas itu harus diselesaikan secepatnya. Kalaupun belum selesai, ya bisa kita tunda, tapi jangan terus menunda-nunda terus. Yang keempat adalah reading time atau waktu untuk membaca. Yang kelima, musik, video, atau yang lainnya. Yang keenam adalah workout, bisa traveling, dan lain-lain. Dan nomor 1 sampai 3 ini tidak boleh gonta-ganti. Jadi tidak boleh diubah urutannya. Pokoknya saklek seperti itu, dan nomor 4 sampai 6 terserah teman-teman mau diubah atau mau tetap seperti ini. Itu senyamannya teman-teman. Karena nomor 1, 2, 3 itu paling utama. Menurut aku ya, itu paling utama karena waktu kita ke Tuhan itu jangan didahulukan dengan waktu kita terhadap orang lain, terhadap makhluk yang diciptakan Tuhan. Gitu. Nah, ini cara organisasinya. Jadi teman-teman buat kayak diagram waktu, di mana yang 1 itu penting dan mendesak, diagram 2 itu tidak penting tapi mendesak, yang ketiga itu penting tak mendesak, dan yang keempat tidak penting tidak mendesak. Jadi nomor 1, 2, 3 itu kalau bisa kita benar-benar lakuin, dan nomor 4 itu kita tunda atau tinggalkan aja. Itu yang pertama teman-teman buat dulu nih timing waktunya itu kayak apa, terus kira-kira kalau yang masuk kategori 4 teman-teman tinggalin atau tunda aja. Nah, bagaimana sih kita manajemen waktu kita secara tepat kayak gitu. Yang pertama adalah kalender. Bisa teman-teman kalender di dinding gitu, dicoret-coret itu bisa. Atau sekarang kan teknologi makin canggih ya. Sekarang tuh ada yang namanya Google Calendar, atau mungkin teman-teman bisa yang lainnya gitu. Jadi di Google Calendar itu dia disetting dengan email yang nantinya bisa sebagai pengingat kegiatan apa sih yang dilakukan hari itu. Jadi contohnya adalah hari ini aku ada ngisi materi di LKMMPD Informatika 2021. Maka di Google Calendarku aku tandai nih jam sekian, 11:30 aku harus siap-siap. Aku harus udah persiapan laptop dan segala macam. Kemudian aku pasang alarm jam 12:15 aku udah nyalain Teams, kemudian udah persiapan HP, catatan dan lain-lain kayak gitu. Nah, yang kedua adalah to-do list. To-do list itu kayak kita pakai sticky note, baik itu sticky note yang dalam bentuk kertas, sticky note di HP, sticky note di laptop, atau mungkin bisa kalau teman-teman kenal ya, ada yang namanya Trello. Jadi Trello itu semacam kayak list, bisa kita ngelis to do hari ini, kemudian kalau udah selesai kita taruh di sini, kalau ini butuh kita review lagi, kita review, kalau udah selesai kita bisa arsipkan, kayak gitu. Itu Trello. Atau kalau aku di kerja, aku pakainya Asana. Itu pakai buat to-do list kita sehari-harinya. Karena kekuatan yang terbesar untuk menciptakan kualitas hidup yang baik itu berasal dari diri kita, yaitu dari kemampuan kita untuk mengembangkan dan menggunakan batin kompas kita, sehingga kita dapat bertindak dan bersikap dengan penuh keintegrasian saat momen kita harus memilih. Itu pentingnya manajemen waktu. Oke. Kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi ini aku harap bisa sedikit memotivasi teman-teman agar bisa berprestasi, agar bisa mengangkat nama baik, terutama Departemen Informatika, dan juga mengangkat nama baik Undip. Gitu. Oke, karena tidak ada orang bodoh, yang ada hanya orang yang memilih menjadi bodoh. Karena menurut aku tuh tiap orang bisa punya prestasi dan punya kelebihan masing-masing untuk meraih prestasinya
mereka. Kayak misalkan kalau aku sendiri aku emang nggak bisa musik, jadi aku nggak punya prestasi musik sama sekali, karena aku sukanya analisis data dan aku sukanya infografis. Ya udah aku dalemin infografis dan analisis data itu, akhirnya aku ya punya prestasi dalam hal itu gitu. Jadi teman-teman bisa dari sekarang itu kayak nyoba-nyoba dulu bidang-bidang prestasi yang ada, kayak contohnya akademik, teman-teman bisa IP-nya pokoknya harus di atas 3 tuh, ditaruh di catatan, di notes gitu, IP semester 1 harus di atas 3. Atau teman-teman yang mungkin ambis itu harus di atas 3,5 gitu. Akademik itu selain dari IP juga bisa teman-teman ikut PKM, ikut hibah, ikut PMW, dan lain sebagainya. Organisasi, teman-teman bisa tuh prestasi di situ. Contohnya adalah kalau teman-teman itu bagus kinerjanya di organisasi itu, kan otomatis organisasi akan memberikan apresiasi ke teman-teman berupa jadi apa sih namanya, yang terbaik gitu, karyawan terbaik, bukan kayak anggota terbaik di organisasi kayak gitu. Kayak di statistik sendiri itu ada anggota terbaik semester ini itu siapa, semester depan itu siapa, itu kayak gitu ada. Jadi di organisasi pun bisa teman-teman, karena suka organisasi, kalau orang organisasi itu kan dia orangnya bisa menyampaikan pendapat dan bisa menerima pendapat orang lain, kayak bisa debat lah intinya. Nah di situ juga bisa disalurkan ke perlombaan yang namanya lomba debat atau KDNI kayak gitu. Terus hobi teman-teman yang bisa musik atau bisa membuat program itu bisa banget disalurkan ke lahan prestasi, contohnya perlombaan kompetisi pembuatan web developer, atau perlombaan musik, atau perlombaan menyanyi, dance, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lain lahan prestasi lainnya. Dan ini ada beberapa jenis lomba ya. Jadi oke, aku pingin ini dong, barangkali aku pingin ada satu peserta yang berani menceritakan atau sharing pengalaman lombanya selama di sekolah, baik itu sekolah menengah atas maupun sekolah menengah pertama. Yang berani nanti aku kasih reward. Ada yang mau itu nggak sharing pengalamannya mungkin? Yang ada langsung raise hand aja dan open mic ya. Ya ada kan. Oke. Ya nggak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafi Sufadal, saya dari Pemanduan 10. Saya ingin cerita sedikit Kak tentang masa lomba. Jadi lomba waktu saya di SMA itu ada tingkat ranting, kemudian tingkat kota, kemudian provinsi. Seperti itu Kak. Nah pada waktu di provinsi sendiri itu benar-benar ketat Kak. Bagaimana bisa pola pikirnya tuh benar-benar berbeda Kak, daripada kota. Kalau kota kan masih biasa gitu Kak. Oh saingannya masih, hitungannya kan masih dalam kota, masih oh biasa sih hitungan gitu. Nah itu tuh intinya tuh masih menujunya tuh masih menuju biasa itu tuh. Tapi kalau udah ke tempatnya provinsi itu bener-bener Kak, saingannya tuh luar biasa. Udah bener berpikir dengan kritis, bisa mengerjakan waktu 150 soal dalam waktu hanya setengah jam. Itu sangat luar biasa Kak. Kami dari pangkalan kami sendiri pun belum bisa mengalahkan seperti itu, karena itu biasanya memiliki trik-trik tersebut dalam sekolah masing-masing. Dan kami tuh hanya mengerjakan setengah jam itu hanya mampunya kurang lebih 80 Kak, belum bisa sampai 150. Itu kesulitan bagi kami Kak. Namun kemudian itu tuh ada lagi tentang sebuah kesenian. Kita membuat bagaimana robotik untuk bisa membantu ataupun mengembangkan di dalam ke bidang pramuka. Jadi pada waktu dulu itu membuat Kak suatu robot dengan alat komputer atau laptop atau dari HP itu disambungkan dengan membacakan langsung dari laptop gitu. Jadi kan di laptop itu udah
ada titik, misalnya kan Morse, itu Morse kan titik strip, titik. Nah, itu tuh udah diketik, nanti tuh dari robot itu bisa mengeluarkan suara sendiri dan bisa bergerak sendiri sesuai dengan apa perintah dari titik-titik atau strip tersebut. Seperti itu, Kak. Itu dalam waktu pengerjaan 1 jam lebih 15 menit. Seperti itu, Kak. Itu yang sungguh luar biasa, Kak. Wow, pengalaman yang wow banget ya, ini sampai robot tuh. Aku aja belum pernah. Keren. Bisa diterusin nanti pas di kuliah gitu ya. Jangan berhenti sampai sini aja, sampai kamu di waktu itu aja. Jadi kamu lanjut nanti pada saat perkuliahan nih, kamu punya ide seperti ini kamu kembangkan nih, bisa di PKM. Oke, ini nanti aku lanjut ke berbagai lomba di kampus ya. Ini nyambung banget. Tadi ada robotik, kemudian ada pengerjaan soal, kayak gitu-gitu. Oke, jadi aku lanjut lagi. Makasih banget buat Nafis ya tadi. Iya, Kak, benar, Kak. Oke, makasih banget buat Nafis udah sharing. Nanti rewardnya di belakang ya, Nafis. Oke, aku lanjut dulu. Ini ada beberapa jenis lomba atau kompetisi yang ada di kampus. Jadi ada banyak, cuman aku ambil beberapa yang waktu aku survei itu mayoritas teman-teman lebih cenderung ke sini. Jadi yang pertama ada PKM. Nah, bagus banget nih tadi Nafis yang udah punya basic robotik kayak gitu-gitu, nanti bisa idenya disalurin ke PKM. Di mana PKM ini nanti PKM itu adalah pekan kreativitas mahasiswa program kreativitas mahasiswa, di mana di situ itu nanti kayak teman-teman buat proposal. Nah, proposal itu nanti diseleksi di Undip, kemudian nanti diseleksi tingkat nasional. Kalau lolos nanti dikasih dana. Jadi beda kayak Nafis tadi kan harus mengerjakan dalam sekian jam gitu. Kalau PKM itu diberikan waktu lebih lama, Nafis. Jadi kalau nggak salah 3 bulan atau 4 bulanan itu buat menyelesaikan proyeknya. Kalau bagus, maksudnya proyeknya itu bagus, kayak setiap bulan itu ada peningkatan dalam pembuatan, misalkan pembuatan proyek robotiknya itu, nanti bisa lolos ke PIMNAS. PIMNAS itu nanti Undip benar-benar cover PIMNAS. PIMNAS itu nanti teman-teman dikompetisiin lagi tuh di situ, yang lolos PIMNAS dari PKM-nya. Jadi yang lolos PKM, lolos pendanaan PKM belum tentu lolos PIMNAS. Itu kalau teman-teman bagus di pendanaan PKM, proyeknya itu bagus, nggak berhenti, itu bisa dilolosin ke PIMNAS, dan di PIMNAS ini dikompetisiin lagi di situ. Kalau dapat juara, kalau nggak salah, kalau juara 1 di Undip tuh nggak sidang skripsi apa gimana gitu. Tiap departemen punya kebijakan masing-masing. Jadi kalau di fisika itu kalau nggak salah nggak sidang tugas akhir itu nggak. Jadi skripsi, kalau skripsi dosen pembimbingnya udah ACC, langsung dilulusin. Itu kakak tingkat saya, Kak Ragil itu di RIC, dia juara 1. Jadi waktu itu kayaknya nggak sidang skripsi, jadi langsung lulus dan langsung ikut yudisium pas skripsinya udah selesai. Terus yang kedua ada LKTI, esai. Tentu teman-teman udah paham lah ya tentang LKTI, esai. Jadi ini nggak aku jelasin. Paper itu kayak contohnya ada kayak jurnal, kemudian hibah, itu hampir mirip dengan PKM, cuma versi mininya PKM. Gitu. Kalau hibah itu biasanya dikasih dari Undip untuk kita bisa pelatihan untuk sebelum ke PKM. Itu dan dananya lebih besar PKM ketimbang hibah. Hibah kalau nggak salah 3-5 jutaan. Gitu. Kemudian ada conference. Conference itu contohnya kayak teman-teman punya ide penelitian ini, kemudian nanti dikonferensikan, baik itu di konferensi internasional maupun di kayak tadi yang aku tampilkan di foto awal, itu semacam konferensi, jadi kayak pameran gitu, nanti ada juri, kemudian ada pengunjung yang datang, kemudian yang nanya-nanya tentang produknya, seperti itu. Terus ada PMW, nah teman-teman yang punya jiwa-jiwa berusaha terus butuh modal, butuh dana, bisa tuh ikut yang namanya PMW. PMW itu adalah pelatihan mahasiswa wirausaha. Jadi di situ teman-teman nanti dikasih dana kalau lolos, sama dia buat proposal dulu, kalau lolos dikasih dana kurang lebih 9-20 juta saya lupa. Jadi
Pokoknya nanti dikasih dana, di mana dana itu nanti juga di LPJ-in. Gimana sih prospeknya, maksudnya gimana sih hasil dari kegiatan PMW-nya. Dana yang dikasih itu kamu udah ngapain aja gitu. Dan labanya itu berapa, itu nanti dievaluasi sama penilai atau jurinya juga. Tapi di PMW itu nggak ada juara 1, 2, 3 ya, dia kalau lolos pendanaan dia dikasih dana. Itu dananya pun nggak langsung 100% dilolosin, jadi kayaknya 30%, kalau 30% dievaluasi kok bagus, nanti dicairkan lagi 30%, nanti kalau bagus dicairkan baru keseluruhannya. Itu bisnis plan hampir sama kayak PMW, cuma bisnis plan itu kayak kita ngekompetisiin proposal usaha kita. Infografis dan poster ya teman-teman yang suka visual, mesti suka desain gitu, ikut lomba infografis poster gitu. Nah, kenapa sih kita harus ikut kompetisi? Karena menurut aku prestasi itu pasti banyak kaitannya dengan kompetisi, dengan lomba, seperti itu. Bisa juga dengan teman-teman jadi kayak tadi IPK-nya sekian, kemudian dapat beasiswa, itu juga bisa. Tapi mayoritasnya lebih ke kompetisi ya kalau menurut aku untuk yang prestasi itu. Nah, kenapa kita harus ikut atau harus join kompetisi? Yang pertama, manfaatnya adalah kita punya metode riset yang baru. Kemudian yang kedua, kita dapat teman yang baru. Tentunya ya, karena alhamdulillahnya pengalaman aku dapat teman baru dari IPB, ITS, UGM, dan lain-lain itu. Sampai sekarang kita masih berhubungan baik dan dari mereka lah aku dapat banyak pengetahuan, banyak pengalaman-pengalaman baru. Itu dapat pengetahuan tentang metode yang aku belum pernah pelajarin pada saat itu. Jadi aku semester 3 aku ikut perlombaan di mana pesertanya itu mayoritas teman-teman dari 2015-2016, sedangkan aku adalah angkatan 2017. Jadi pada saat itu ya udah aku kayaknya nggak dapat juara gitu. Tapi ya nggak apa-apa, aku bisa belajar dari teman-teman yang lain. Jadi waktu itu aku benar-benar diajarin, ini loh RStudio, ini loh Python, ini loh klasifikasi, ini loh clustering, machine learning kayak gini loh, deep learning itu kayak gini loh, gitu. Dan malah dikasih referensi buku materinya, kemudian referensi jurnalnya, kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman yang baru. Tentu aja ya pengalaman baru tadi aku udah sedikit menyebutkan dapat pengalaman baru. Yang keempat prestasi. Terus yang kelima traveling. Karena waktu itu aku ikut lombanya offline, jadi sering banget traveling ke Solo, traveling ke Jogja, ke ITS Surabaya juga diajak ke Museum Pahlawan waktu itu sama panitia lombanya, bareng-bareng kita peserta dan panitia ke Museum Pahlawan dan lain-lain. Kemudian karir, tentu aja ini benar-benar kayak menunjang karir kalau kita sering mengikuti perlombaan dan syukur-syukur bisa dapat juara. Kita pasti dilirik oleh rekrutmen tuh lebih unggul dibanding teman-teman kita yang belum pernah mengikuti perlombaan. Itu yang aku rasain sekarang karena pada saat itu temanku, ada 2 orang temanku ikut mendaftarkan beasiswa, kemudian mendaftar kerja sekarang ini. Pokoknya setelah aku lulus kuliah, daftar kerja dan lulus SMA itu aku daftar beasiswa. Itu karena aku waktu beasiswa S1 kan itu beasiswa prestasi dari Kemendikbud. Nah, itu syaratnya itu harus punya piagam. Dan teman-temanku juga ternyata daftar. Dan ternyata emang rekrutmen itu melihatnya dari prestasi. Itu dan pada saat aku kerja pun daftar kerja kayak rekrutmen itu melihat dari sisi prestasinya juga. Jadi teman-temanku yang nggak punya prestasi itu nggak lolos tahap pertama. Gitu. Jadi prestasi ini penting di karir juga, selain penting juga di bagian yang lainnya. Gitu. Nah, sebelum kita mengikuti perlombaan kayak gitu-gitu, kita harus tahu diri kita itu SWOT-nya kayak gimana. Jadi kita harus analisis SWOT kita, yaitu kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, peluang kita apa, kemudian ancaman kita apa.
agar nantinya kedepannya itu kita step by step-nya itu enak menjalaninya. Kayak contohnya, strength-nya aku adalah analitis, aku fokus tinggi, bersedia belajar, dan pantang nyerah. Dan weakness-nya aku di sini aku sering lupa. Jadi aku pasti sering pakai Google Calendar atau minta diingetin oleh temanku. Dan di perlombaan juga aku menganalisis strength-nya aku apa, weakness-nya aku apa, dan strength-nya temanku apa, weakness-nya temanku apa. Untuk selanjutnya aku kayak compare aku dan temanku itu harus saling melengkapi biar kedepannya saat lomba itu kita bisa apa ya kayak joinnya itu bisa klub gitu, biar kalau misalkan di apa sih istilahnya dikasih pertanyaan juri, kemudian juri nyanggah gini kita bisa saling melengkapi, saling nyanggah sama jurinya kayak gitu. Jadi harus benar-benar kita tahu SWOT kita kayak gimana, SWOT teman kita gimana waktu kita ingin mengikuti perlombaan yang bentuknya tim. Kalau kita bentuknya individu pun kita harus tahu strength-nya kita apa, weakness-nya kita apa, sehingga kita itu kayak pas yang lain tahu weakness-nya gitu, kita itu apa, kita bisa antisipasi nih kayak gitu. Terus opportunity-nya karena aku masih muda dan Undip adalah kampus yang prestatif, ya kenapa enggak gitu, kenapa enggak aku coba-coba untuk ikut berbagai perlombaan gitu. Terus aku juga memiliki keluarga yang solutif, yang dimana kalau aku ada trouble ya udah. Kemudian trait-nya adalah perbedaan pendapat. Pasti ya, perbedaan pendapat ini pasti ada dimanapun kita berada. Jadi contohnya adalah mungkin di himpunan, di kita organisasi, baik itu himpunan, BEM, kemudian di panitia LKM-MPD pun pasti kita ada perbedaan pendapat. Dan solusinya apa? Solusinya selalu berdiskusi. Ini juga sering aku terapin sampai sekarang, sampai aku kerja. Itu kalau aku ada perbedaan pendapat dengan leadku atau mungkin dengan rekan kerjaku, aku selalu diskusi, aku selalu minta meeting. Kak, aku mau minta meeting dong, bisa free kapan ya? Aku pasti kayak gitu. Terus aku menyampaikan pendapat dan leaderku dan rekan kerjaku itu menyampaikan pendapat, kita saling compare satu sama lain. Itu untuk yang terbaiknya seperti apa dan keputusannya seperti apa. Nah, itu dihasilkan dari kita berdiskusi. Terus ancamannya adalah aktivitas yang padat. Nah, itu solusinya adalah dengan misalkan tadi Google Calendar atau to-do list-nya seperti itu. Nah, ini beberapa pengalamanku saat di dunia kampus ya. Kak Reza. Ya. Misi Kak, izin motong waktu pemaparannya 3 menit lagi ya Kak. Oke, siap. Oke, makasih Kak. Iya. Ini di UNS Surakarta ya, yang tadi aku sempat jelasin dikit. Jadi di situ benar-benar pesertanya dari angkatan atas, jadi angkatan 16 sama 15. Dan di sini aku belum dapat prestasi apapun. Aku pinjam piala dari juara satunya, aku pinjam, aku foto. Untuk selanjutnya aku ke situ lagi dan aku pingin dapat piala sendiri, bawa pulang piala sendiri untuk departemen statistika. Itu jadi teman-teman juga bisa semester pertama tuh kayak nyoba-nyoba dulu. Nanti teman-teman evaluasi dari kegiatan tersebut. Aku yang kurang apa sih? Temanku yang kurang apa sih? Kita compare satu sama lain. Kemudian tahun depannya kita coba lagi. Kalau kayaknya kok dirasa nggak klop, maksudnya nggak serak, ya udah tinggalin aja. Kita coba yang lain. Di sini juga ada beberapa dari ke Unpad, kemudian ke IPB, Unmul, ITB, Undip. Kemudian ini Unmul aku 2 kali, tahun 2019 sama 2020 sebelum pandemi. Itu sempat ke sana juga. Kemudian UI, ITS, Find It UGM, kemudian SPSS. Nah, ini di Find It UGM ini aku lombanya IT bareng teman-teman dari informatika. Ini ada Kak Zarpan ya, dari 2017 dan ada Kak Tama. Terus ini ada Undip di Dokter Data 2019. Kemudian ini ada MTE Malaysia, kemudian TIE Taiwan. Kemudian di Pilmapres FSM, alhamdulillah dikasih kesempatan menjadi Mawapres 1 FSM dan lanjut ke Pilmapres Undip, jadi Mawapres terfavorit. Dan setelah Pilmapres pun aku nggak berhenti di situ aja gitu, nggak stuck. Ya udah aku sampai Pilmapres aja aku prestasinya. Itu enggak. Aku tetap nyoba-nyoba juga. Meskipun pada saat itu ada 2 lomba yang aku gagal, tapi yang ini aku dapat.
Jadi juara 1 di LTE on UNY dan di Undip aku juara 2. Gitu sampai di tahun terakhir alhamdulillah bisa lulus tepat 3,5 tahun, kemudian dapat piagam cum laude dan Dean Award dari Ibu Dekan. Dan sekarang posisinya data analis di salah satu startup yang ada di Indonesia. Oke, teman-teman mau berdoalah, tidak ada yang tidak mungkin jika mau berusaha. Selamat berjuang, sekian dari aku, terima kasih. Waktu dan tempat aku kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Reza nih, keren banget nih penyampaiannya. Nah, habis ini teman-teman peserta bakal ada fokus group discussion atau FGD nih. Mungkin langsung di share screen aja kali ya untuk FGD-nya nih. Nah, oke, terima kasih nih udah di share screen, di teman-teman udah terlihat kan ya. Setelah ini teman-teman peserta akan ada fokus group discussion atau FGD. Nah, untuk petunjuknya nih, aku bacain kali ya. Tiap pemanduan menunjuk satu anggota untuk mengakses form yang disediakan. Seluruh anggota harus bekerja sama dan berpikir kritis untuk menentukan kebenaran kalimat serta menyelesaikan permasalahan sesuai soal. Ini untuk linknya ya teman-teman, bisa dicatat dahulu nih. Oke, kalau udah, ini untuk teman-teman peserta dipersilahkan untuk ke pemanduan masing-masing untuk melakukan FGD ya teman-teman. Ya silahkan ya teman-teman. Terima kasih.
Oke, untuk teman-teman peserta yang udah kembali sambil berhubung menunggu yang lainnya, dipersilakan on cam ya teman-teman. Oke, berhubung karena link presensi sudah ditaruh di kolom chat, sambil menunggu yang lain, teman-teman bisa nih melakukan presensi untuk materi 3 kali ini gitu. Oke, untuk teman-teman yang baru join, jangan lupa untuk on cam dan juga mengisi link presensi. Karena di sini udah pada join ya, mungkin langsung kita mulai aja untuk sesi pemaparannya nih. Jadi teman-teman sebelumnya kan udah diskusi nih sama pemanduannya nih. Nah, untuk di sini teman-teman dipersilahkan untuk melakukan pemaparan hasil diskusi tersebut. Nah, dari teman-teman ada yang ingin mengajukan diri nggak nih untuk memaparkan materi yang tadi didiskusikan gitu? Oke, untuk teman-teman yang bersedia, silakan raise hand ya teman-teman. Mungkin bisa dari perwakilan. Oke, di sini udah terlihat ya teman-teman ada yang raise hand yaitu Nafis Mufadal. Nah, dari Nafis dipersilakan memaparkan, jangan lupa untuk perkenalan dan dari pemanduan mana ya gitu. Nafis dipersilakan ya. Ya, Kak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nafis Mufadal. Saya dari Pemanduan 10, Kak. Izin menyampaikan jawaban dari diskusi teman-teman kami. Berarti mulai dari yang awal ya, Kak?
Iya, boleh, boleh. Apa yang kamu diskusiin tadi? Untuk diskusi yang didiskusikan tadi yaitu pertentangan tentang mengisi kolom true and false. Ada beberapa soal yang diberikan, lalu kami menjawab dari 8 soal, yaitu ada dari false dan true. Kemudian yang kami dari soal 8 tersebut terdapat kesalahan 3, karena yang seharusnya terdapat salah klik, Kak, seperti itu. Nah, namun yang pada kasus yang kedua yaitu soal kejutan, dalam studi kasus 1, seorang karyawan bernama Maria memiliki usaha kue. Untuk keperluan promosi usaha pribadinya, ia mengirimkan email penawaran kepada karyawan di Nekomako menggunakan email perusahaan dengan catatan Maria mengirimkan email pada jam istirahat. Tidak ada aturan Nekomako yang melarang penggunaan email untuk kepentingan pribadi. Dari 49 karyawan yang mendapatkan email Maria, didapatkan feedback sebagai berikut. 9 orang tertarik untuk membeli kue Maria, 40 orang lainnya merasa keberatan dengan email tersebut. Lalu diskusi dari kelompok kami yaitu adalah jawabannya tidak dibenarkan. Karena apa? Karena menurut data dari soal tersebut menunjukkan bahwa 9 orang tertarik untuk membeli kue Maria dan 40 orang lainnya merasa keberatan dengan email tersebut. Nah, dari banyaknya orang yang keberatan dengan email yang dikirimkan oleh Maria, karena email yang digunakan oleh Maria adalah email perusahaan. Karena banyak orang yang menganggap bahwa email perusahaan itu diperuntukkan hanya untuk perusahaan, sehingga banyak orang yang merasa keberatan jika dipakai secara pribadi. Tapi dalam alasan sebenarnya tidak ada aturan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan. Tapi banyak orang yang tadi yang merasa keberatan. Namun yang kedua, studi kasus yang kedua, kalian adalah software engineer yang ditugaskan oleh atasan kalian untuk meluncurkan produk kendaraan yang menurut kalian memiliki kekurangan di bagian pengetesan. Jika produk ini diluncurkan, keselamatan pengguna akan dibahayakan. Namun jika kalian tidak mengikuti perintah atasan dan menolak peluncuran, atasan kalian akan diberikan konsekuensi yang kalian takuti. Kemudian dari diskusi kelompok kami, pemanduan kami, yaitu tindakan apa yang kalian ambil. Menurut kami lebih baik untuk tidak meluncurkan produk, yaitu alasannya adalah pertama, karena reputasi perusahaan akan dipertaruhkan oleh produk yang belum siap dan dapat membahayakan pengguna. Yang kedua, jika tetap diluncurkan dan ternyata ada kasus yang menyebabkan ada korban dari produk yang kita luncurkan, maka kita akan tetap dapat konsekuensi karena software yang kita luncurkan merusak reputasi perusahaan. Melakukan perbaikan produk dan pengujian ulang produk tersebut agar produk tersebut dapat melewati tahap pengetesan dengan kondisi baik. Setelah produk dites kembali, maka produk bisa diluncurkan. Itulah adalah saran dari yang bawah tadi, adalah saran dari pemanduan kami. Mungkin itu, Kak, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Nafis. Mungkin dari Kak Reza mau ditanggapin langsung atau gimana nih, Kak? Siap. Oke, tadi di studi kasus pertama ya tentang Maria yang dia punya usaha kue, tapi dia cara promosinya dengan mengirim email meskipun pada saat jam istirahat, tapi dengan email perusahaan. Itu merupakan benar dia ada komplain 40 karyawan dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak profesional. Karena apa? Karena meskipun si Maria ini itu mengirimkannya pada jam istirahat, tapi tindakan Maria yang menggunakan email perusahaan, di mana betul kata Nafis tadi dan teman-teman setimnya, email perusahaan itu digunakan untuk keperluan perusahaan. Baik itu untuk keperluan meeting yang diadakan oleh perusahaan, maupun untuk kegiatan pengiriman file dan lain-lain yang berhubungan dengan perusahaan. Kalau ini berhubungan dengan pribadi, yaitu dengan usaha, ini kan hubungannya dengan usaha si Maria sendiri. Maka sebaiknya Maria bisa menggunakan mungkin kontak PC atau WhatsApp pribadi atau Telegram gitu, dibandingkan dengan email. Itu bagus sih menurut aku, pendapat si Nafis dan kawan-kawan. Tuh, jadi tindakan Maria ini kurang profesional ya teman-teman.
tidak patut dicontoh karena email perusahaan itu digunakan untuk keperluan perusahaan. Dan tidak sopan juga karena meskipun jam istirahat, tapi kan itu pakai fasilitas perusahaan. Jadi ya kalau bisa hindari itu. Itu yang kedua, itu studi case yang kedua yaitu tentang software engineer. Oke, kalau studi case yang software engineer benar yang Nafis sampaikan tadi, sebaiknya menunda. Jadi lebih baik dilakukan testing lagi untuk proyeknya itu. Karena martabat perusahaan atau integritas perusahaan itu dipertaruhkan gitu kalau misalkan itu diluncurkan. Oke, kita diminta oleh atasan untuk segera meluncurkan, tapi kita harus menyampaikan pendapat kita kalau sebaiknya ditunda karena ini. Jadi kita harus menyampaikan pendapat disertai dengan data dan fakta yang ada, seperti itu. Itu udah bagus sih dari Nafis. Mungkin ada yang lainnya yang pendapatnya beda dengan Nafis, monggo bisa raise hand dan bisa langsung open mic ya. Iya tuh, benar banget tuh. Mungkin dari pemanduan lain nih yang mau menjelaskan yang beda tentang penjelasan tentang jawaban dari studi kasus kalian gitu. Jadi nggak perlu dibacakan soalnya gitu, dari teman-teman langsung jelasin apa jawaban dari studi kasus kalian gitu. Sama mungkin bisa sama kesan waktu FGD ya teman-teman gitu. Langsung aja nih teman-teman raise hand biar habis itu langsung menjelaskan. Silakan ya teman-teman. Ayo, ini nggak ada Ayo yang nih, kalau raise nih. iya bener. Gimana kalau ditunjuk nih Kak? Ditunjuk nih. Apa ditunjuk? Iya. Ya. Atau mungkin dari panitia nih mau menunjuk. Oke, aku tunjuk anaknya aja ya mungkin ya. Ntar dia perkenalan sama perkenalan pemanduannya yang dari mana gitu. Mungkin boleh Mustafa Iswardana. Halo, Mustafa. Iya, Halo, mungkin bisa menjelaskan ya, Mustafa. Perkenalan dulu sama dari pemanduan mana gitu. Kenalkan, saya Mustafa Iswardana dari pemanduan 7. Kalau yang studi kasus pertama sih hampir kurang lebih sama dengan punyanya Nafis. Kalau yang studi 2 ada sedikit penambahan, jika terpaksa meluncurkan, memberikan peringatan kepada pengguna bahwa yang dikeluarkan itu belum sepenuhnya menjamin keselamatan, kurang lebihnya. Oke, dari timnya Mustafa ada tambahan ya untuk memberikan peringatan ke penggunanya. Oke. Jadi selain menunda mungkin dikasih peringatan ke pengguna kalau misalkan tools atau tools ini tuh dia ada yang berbahaya, jadi kita peringatkan dulu ke pengguna gitu ya maksudnya? Iya. Oke, sip. Menurut aku pendapat itu bagus, tapi setidaknya itu bisa jadi pilihan yang kedua setelah yang pertama gitu. Karena yang tadi dijelaskan oleh Nafis, ini mempertaruhkan reputasi perusahaan kayak gitu. Jadi lebih baik ditunda, kemudian dilakukan eksperimen lagi, testing lagi seperti itu. Untuk kemudian yang kedua baru mungkin memberitahu ke pelanggan bahwa ini sudah dalam tahap tes, sudah selesai testing nih dan dinilai baik gitu. Jadi seperti itu, karena mempertaruhkan reputasi perusahaan. Oke, udah bagus sih dari Mustafa. Mungkin ada yang lain lagi? Ada pendapat yang lain lagi? Oke,
Mungkin karena nggak ada yang resen lagi sama berhubung waktunya udah mulai mepet ya Kak. Langsung aja ke sesi tanya jawab gimana Kak nih? Boleh. Oke, nah mungkin untuk tanya jawab terkait materi ketiga, aku buka 1 termin 3 pertanyaan ya. Untuk pertanyaannya mau ditampung dulu atau langsung dijawab Kak nanti Kak? Boleh langsung jawab, boleh tampung dulu. Jadi tergantung nanti yang tanya banyak atau enggak. Kalau yang tanya banyak, tampung dulu aja. Oke Kak, siap. Oke, dari teman-teman boleh nih langsung raise hand nih ya. Tadi kan pemateri ketiga keren banget kan ya. Nah, teman-teman boleh nih tunjukin semangatnya nih untuk raise hand dan bertanya. Oke, di sini udah ada yang raise hand nih Kak. Mungkin yang pertama dari Arinda Anna Salsabila. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak atas waktunya. Aku Arindana Salsabila dari Pemanduan 1. Mau tanya Kak, tentang yang time management tadi kan pasti kita kayak sehari-hari gitu, pasti kan ada kala kayak males lah, mager kayak gitu. Nah, kalau caranya Kak Reza sendiri mengatasi diri, misal lagi males atau lagi mager ngelakuin sesuatu tuh, caranya Kak Reza nyikapin itu gimana? Makasih Kak. Oke. Ini yang tanya baru 2 ya. Oke, aku langsung jawab aja ya. Barangkali teman-teman yang lain baru pikirin mau tanya apa. Oke, cara ngatasin rasa malas. Rasa malas itu menurut aku umum ya dirasakan oleh semua orang di dunia ini. Karena ya pasti kita ada rasa jenuh apa yang kita lakuin sehari-hari. Dan cara aku mengatasinya yaitu aku biasanya suka traveling atau keluar rumah gitu, pokoknya traveling entah itu ke pantai, entah itu ke curug atau ke perbukitan, pokoknya melihat pemandangan alam gitu. Karena kalau kita udah stuck, udah malas dan udah stres, ya udah kita hawanya tuh rebahan doang gitu. Dan setelah traveling, pokoknya aku pasti memberikan waktu setidaknya 1 kali sebulan untuk traveling. Entah itu travelingnya ke laut yang dekat-dekat rumah, entah itu mungkin cuman melihat jalan raya, entah itu ke perbukitan seperti itu, untuk nantinya itu sebagai ajang aku self kayak self healing gitu. Jadi kayak biar aku fresh lagi gitu. Setelah itu nggak larut-larut, jadi setelah udah fresh nih, ya udah aku biasanya kalau teman-teman belum punya LinkedIn, teman-teman buka deh LinkedIn. Jadi di situ banyak banget motivator-motivator yang menurut aku itu benar-benar memotivasi aku banget buat prestasi maupun buat di dunia kerja sendiri. Gitu. Di LinkedIn itu kita bisa melihat nih pengalaman-pengalaman orang lain yang kita bisa petik nilai positifnya dan kita bisa terapin di lingkungan kita dan di diri kita juga gitu. Jadi yang pertama aku self healing, kemudian yang kedua aku biasanya melihat aktivitas motivatorku. Jadi aku punya motivator kayak ya tepatnya kakak tingkat yang aku jadiin motivator. Kayak di RIC sendiri ada Kak Bimanto, kemudian ada Kak Ragil, kemudian ada Kak Rizka yang lolos LPDP ke Inggris kalau nggak salah. Itu jadi motivatorku dan aku sering ngelihat aktivitas-aktivitas mereka di saat aku udah capek, udah lelah, udah males, dan setelah aku healing diri aku seperti itu. Gitu. Jadi kalau Arinda males, stres, terus stuck, ya itu nggak apa-apa, itu udah umum gitu. Cara Arinda menyikapinya mungkin salah satunya bisa kayak aku tadi, Arinda bisa self healing, jadi traveling, entah itu main bareng sama temen, nongkrong di mana, itu bisa self healing, tapi jangan terus-terusan. Setelah itu Arinda bisa mulai nih ngelihat aktivitas motivatornya Arinda, misalkan artis siapa gitu, Prilly misalkan, Prilly di samping dia usaha, dia juga bisa lulus sarjana nih gitu. Jadi bisa melihat aktivitas-aktivitas motivator yang lain biar kita tergugah lagi untuk termotivasi untuk berprestasi lagi, untuk rajin lagi seperti itu. Apakah menjawab? Menjawab banget Kak, makasih Kak. Yes.
Oke, ini jawabannya lengkap banget ya, keren banget. Dan ternyata Kak Reza ini hobi traveling ya, gitu. Oke, mungkin selanjutnya nih penanya kedua, ada Elizabeth Sevanya nih, dipersilahkan. Jangan lupa perkenalan nama dan pemanduan ya. Iya, selamat siang. Halo? Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, Terdengar. Oh ya, maaf. Ini saya perkenalkan diri, saya Elizabeth Jevanya Putri dari Pemanduan 12. Saya mau tanya, Kak, cara untuk kita berpikir kreatif gitu di tengah pandemi kayak gini kan kita nggak bisa bertemu dengan orang ya. Kita nggak bisa ngomong kayak buat berkenalan gitu pada masa orientasi ini tuh masih kayak takut-takut gitu. Nah, cara kita menemukan minat kita gitu dengan berpikir itu tuh gimana sih, Kak? Kayak minat untuk kita nanti mau fokus ke tujuan yang beasiswa atau kita mau fokus ke tujuan yang prestasi atau pengusaha kayak gitu tuh caranya agar kita tahu benar-benar terus konsistennya itu gimana, Kak? Terima kasih. Oke, siap. Elizabeth, cara untuk fokus ya. Kalau aku nangkep tadi cara untuk fokus biar kita bisa berprestasi di era kayak gini, di masa kayak gini. Malah menurut aku di masa pandemi kayak gini tuh teman-teman bisa berpeluang besar untuk meningkatkan skill teman-teman. Karena aku kan mengalami kuliah online dan offline ya. Jadi aku offline itu semester 1 sampai dengan semester 5 mau ke 6. Semester 6 sampai semester 7 itu aku online. Sampai semester 7. Dan menurut aku yang offline itu malah lebih sulit kita mengaturnya. Karena kalau offline, kita kalau kuliah, kita nggak bisa izin, kita nggak bisa absen. Tapi kalau online, kita kuliah tuh bisa kita rekam aja gitu. Dan kita absen ya kita absen. Kecuali kalau ada kuis dan lain-lain. Nah, waktu selain itu teman-teman bisa manfaatin ke berbagai lomba gitu. Nah, Elizabeth itu bisa, misalkan Elizabeth belum tahu nih potensi Elizabeth itu apa, Elizabeth bisa coba-coba semua. Kayak aku dulu semester 1 juga coba-coba semua loh. Perlombaan KTI, biologi aku ikut. Kemudian bisnis plan-nya teman-teman dari teknik kimia aku ikut. Kemudian informatika aja lombanya aku ikut, matematika olimpiadenya juga aku ikut. Padahal waktu aku ngerjain soalnya juga aku nggak mudeng di situ. Gelombang apa ini, kayak gitu aku nggak tahu. Dan aku coba-coba. Dan setelah aku coba-coba ternyata aku seretnya di analisis data, kemudian di perlombaan esai, kemudian di infografis gitu. Jadi Elizabeth bisa dari sekarang tuh nyoba-nyoba aja dulu. Dan udah hasil dari nyoba-nyoba itu yang Elizabeth seret pasti kan kayak tadi ya yang aku sampaikan ada kompas batin. Jadi pasti batin kita tuh akan mengarahkan kita, oh kamu cocoknya ke ini loh, kamu cocoknya ke ini gitu. Ada keserekan di situ. Gitu. Kemudian untuk fokus kita mau beasiswa, kita mau lomba atau kita mau organisasi itu pilihan teman-teman ya. Kalau aku sendiri, kalau misalnya beasiswa, kalau bisa di semester awal teman-teman udah daftarin untuk beasiswa banyak. Dan tadi kan diajarkan juga FGD. Nah, FGD itu penting banget buat teman-teman lolos beasiswa. Ada beberapa beasiswa yang harus FGD gitu. Dan teman-teman latihan wawancara di situ. Itu juga untuk penting banget buat nanti pasca di waktu di dunia kerja juga. Tentunya ada interview, ada FGD juga teman-teman. Dan ini bagus banget ada FGD di saat pradasar. Gitu. Coba-coba aja Elizabeth. Dan untuk prioritasnya, mungkin Elizabeth sendiri yang bisa menentukan kira-kira apakah aku semester ini harus beasiswanya dulu yang lolos, atau mungkin aku coba semua nih, beasiswa, kemudian aku nyoba karena aku punya potensi usaha, aku nyoba juga nih usaha, kemudian aku nyoba juga nih lomba. Itu Elizabeth sendiri yang nentuin, asalkan Elizabeth srek gitu. Batin Elizabeth tuh, oh ini loh, aku cocoknya di sini. Gitu. Gimana? Apakah ada tanggapan? Baik, Kak. Terima kasih sudah menjawab sekali.
Oke, terima kasih Kak atas jawabannya nih. Sebenarnya masih ada yang ingin bertanya nih, cuma karena waktunya udah terbatas banget gitu, mungkin yang ingin bertanya bisa disampaikan langsung ke Kak Reza, mungkin via kontak ya. Tadi kan ada kontaknya nih. Boleh nih langsung tanya-tanya ke Kak Reza. Boleh ya Kak? Boleh banget toh. Oh, oke, keren banget nih. Mungkin untuk mengakhiri materi pada hari ini dari Kak Reza, dipersilakan untuk closing statement nggak? Oke, closing statement dari aku nggak banyak-banyak ya. Pokoknya aku minta teman-teman yang ada di sini untuk berani mencoba, berani berpendapat, dan berani memulai sesuatu. Entah itu gagal, entah itu berhasil, jangan putus asa. Kalau teman-teman gagal saat ini, teman-teman suatu saat pasti akan berhasil. Karena kegagalan adalah pengalaman yang paling berharga. Sekian dari aku, terima kasih. Terima kasih juga Randika sudah memoderatori aku hari ini. Sama-sama Kak. Oke, terima kasih Kak Reza untuk materi hari ini. Keren banget, sangat menginspirasi. Mungkin dari aku sekalian izin untuk undur diri ya teman-teman. Waktu dan tempat aku kembalikan ke teman-teman MC. Dipersilahkan. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih buat Kak Randi dan tentunya pengisi materi kita, Kak Eza yang hebat tadi. Nah, jadi hari ini kan kita sudah mendapat banyak pengetahuan baru nih dari awal tadi tentang dasar komunikasi dan teamwork, lalu pengenalan bawah, dan yang terakhir tadi berpikir kritis dalam manajemen waktu dan motivasi prestasi atau personal building. Nah, nih asik banget kan? Lanjut ke, sekarang gini deh. Kita jargon dulu, tapi aku mau salah satu dari anak 21 yang mimpin jargonnya. Oke. Nafis. Oke, Nafis boleh deh. Langsung aja dimulai buat mimpin jargon. Mohon maaf Pak sebelumnya Kak, saya sedikit lupa gitu Kak. Oke, aku ingetin lagi ya. Jadi pertama tuh pertama itu LKMMPD 21. LKMMPD 21, pemimpin muda, perintis perubahan, informatika aja ya. Oke, gitu. Gimana nih? Langsung aja Nafis buat mulai dan jangan lupa teman-teman yang lainnya on mic dong. Buat jargonnya biar lebih semangat lagi nih, udah mau akhir. Ya Pak. LKMPD 2021. Halo, Ucup. Oke, jadi Oke. Jargonnya aku minta diulang dong, tadi kayaknya belum semangat nih. Oke, ulang lagi dong. Semuanya on. Kita buat line up dong yang buat intinya. Yang cewek dong kalau bisa.
Ayo, ada yang mau jargom? Ini nih, cewek. Dari tadi nafis terus nih. Oke, ada yang resen. Silakan. Ayo teman-teman semua on mic dong. Ayo, on mic. Oke, kita mulai ya. LKMMPD 2021. Pemimpin. Perintis perubahan. Jaya. Oke, keren. Tepuk tangan dulu dong buat temennya. Halo Melani, ini di mute deh mic-nya. Aku kedengeran nggak ya? Kedengaran. Oke, kayaknya Melani ada masalah jaringan nih. Jadi aku aja yang gantiin. Jadi tadi kan kita udah belajar banyak banget nih. Dari materi pertama itu kita belajar dasar komunikasi dan teamwork. Terus materi kedua kita belajar tentang ormal-ormal yang ada di Undip ataupun di HMIF ataupun di informatika. Terus materi ketiga kita diajar untuk berpikir kritis, manajemen waktu, terus membuat personal building. Nah, kita udah berada di penghujung acara untuk hari ini. Tapi sebelum itu aku mau ngasih dulu tugas buat teman-teman. Jadi tolong buat teman-teman disiapkan pensil atau pulpen dan juga catatannya ya. Ini udah pada siap. Jadi tugasnya itu teman-teman ngebuat mind map dan resume, ditulis di buku saku dan dikumpulkan oleh ketua pemanduan dalam bentuk RAR atau zip. Nah, link pengumpulannya di bit.ly/pengumpulan penugasan IF dengan P pada pengumpulan dan penugasan huruf kapital dan IF kapital. Deadline-nya tanggal 5 September 2021 pukul 23.59. Ada yang belum jelas? Oke, karena maaf Kak. Link pengumpulan di mana tadi? Ya, pulang ya. Sebentar. Link pengumpulannya di bit.ly/pengumpulan penugasan IF dengan P pada pengumpulan dan penugasan huruf kapital dan IF kapital. Oke, udah jelas? Pengumpulan penugasan IF ya Kak ya? Iya. P pada pengumpulan kapital sama P pada penugasan kapital, lalu IF-nya juga besar. Baik. Oke, sip. Oke, karena udah sore juga nih, terus juga mungkin teman-teman udah capek, udah pengen istirahat, langsung aja kita tutup acara LKMMPD 2021 ini pada hari pertama. Aku Yusuf Fisi Abdul Jabar dan juga Melani Safwa. Oh, halo. Tadi aku sampai mana? Oke, karena sudah sore langsung aja.
Oke, aku tutup aja ya. Karena udah sore nih. Kakak, ini nggak ada review materi 3. Oh iya, lupa nih. Ini sebelum penutupan, kita review materi yang ketiga dulu dong. Salah satu bisa langsung raise hand deh. Jangan Hafiz lagi dong, yang lainnya. Itu udah, oke, udah. Axeliano bisa langsung on mic. Ya, halo teman-teman. Ya, aku review materinya cepet aja. Kasihan teman-teman yang udah capek. Jadi dari materi ketiga ini ada tipe-tipe mahasiswa tuh ada 4, pengusaha, aktivis, akademisi, dan peneliti. Kalau pengusaha tuh jual apa yang bisa dijual, aktivis suka berorganisasi, akademisi itu ambis, bisa jadi ambis, bisa jadi asdos, asprak, dan sebagainya. Kalau peneliti yang suka-suka ini, suka neliti kayak suka-suka ikut lomba. Terus untuk topiknya ada 3 tadi, berpikir kritis, time management, dan motivasi berprestasi. Untuk berpikir kritis itu ada proses aktif reaksi di mana kita dituntut untuk berpikir sebelum bereaksi. Terus kenapa kita harus untuk kritis? Karena kita tuh agar tidak mudah tertipu, bukan ajang introspeksi diri kita, berani berpendapat, menemukan kebenaran logis, kreatif, dan inovatif. Untuk time management, kita ada punya 2 komponen, yaitu clock versus compass. Ya, clock itu adalah apa yang akan kita lakukan dengan waktu yang kita punya, terdiri atas komitmen, terus jadwal kita, goal kita, activities kita, terus untuk kompas itu apa yang menurut kita lebih penting pada saat itu. Bisa merupakan visi dan nilai kita. Untuk first thing first-nya itu jangan lupa itu ada playing time, quality time with family, text, terus reading time, playing music, dan workout. Itu tinggal di untuk 1 sampai 3 itu nggak boleh ditukar-tukar. Kalau 4 sampai 6 suka-suka kalian. Terus bagaimana cara kita manage waktu kita secara baik, yaitu menggunakan kalender dan to-do list. Motivasi berprestasi, lahan prestasi ada akademik, ada 4 poin tadi. Terus untuk akademik ada beberapa jenis lomba atau kompetisi yang bisa kita ikuti seperti PKM, IBA, esai, conference, PMW, BP, dan masih banyak lagi. Kenapa kita harus berkompetisi? Supaya kita punya metode riset baru, teman baru, pengalaman baru, prestasi, bisa traveling, dan karir tentunya. Supaya kita bisa mengetahui mengapa kita masuk ke dunia kompetisi, kita harus melakukan analisis SWOT terhadap diri kita terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih. Oke, makasih buat Axeliano atas reviewnya. Oke, karena sudah sore, langsung aja kita tutup acara LKMMPD 2021 pada hari pertama ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa datang lagi besok jam 7.30. Dan jangan